Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atep Muhammad ini masih off ya, Komalasari, Hana Yasmin baru buka ya. Kalaupun memang ada kendala teknis ya, tinggal ada ruang chat ya di sana. Cuma ada chat. Oke, teman-teman semua, saya akan mulai kuliah perdana ini dengan kelas A akuntansi ini dengan biodata saya. Tadi sudah saya tampil di awal. Oke, ini kita lihat dulu yang pertama ini adalah sampul ya, ini kayak sampul majalah tahun 90-an gitu ya. Dulu zaman majalah gitu ya. Nah, ini lanjut ke identitas diri saya. Tolong kita jangan terlalu tegang ya. Saya akan membawa Anda mungkin lebih tenang. Saya juga akan berusaha menjaga emosi saya gitu ya. Supaya pertemuan pertama ini benar-benar mengesankan bagi kita. Karena kita bukan hanya bertemu dalam satu hari ini, tapi untuk mungkin satu semester kan cukup waktu ya untuk kita harus saling mengenal gitu kan. Makanya saya akan terlebih dahulu siapa saya ya, biar Anda tahu siapa saya dan mungkin juga nanti saya juga belajar tahu siapa kalian. Untuk identitas diri saya. Dari nama lengkap, gelar akademik sekaligus nama panggilan ya. Saya mengambil nama panggilan yang kosong, yang pendeknya Adi. Anda mungkin dosen-dosen akuntansi yang tahu saya hanya dikenal dengan nama Pak Adi gitu ya. Tapi ingat, saya ini bukan dosen akuntansi ya. Saya ini dosen mata kuliah umum. Saya ini hanya sebatas mengajar Anda untuk mata kuliah Pancasila saja, tidak untuk mata kuliah lain di jurusan Anda. Jadi apapun yang berkaitan dengan perkuliahan Pancasila itu adalah urusan saya dan Anda ya. Di luar itu, di luar materi-materi, di luar yang lainnya, urusan-urusan saya misalnya dengan Anda dengan wali dengan apa itu saya tidak perlu tahu gitu. Yang jelas saya dan Anda telah mengikat kontrak 2 SKS untuk 16 pertemuan termasuk ujian akhir dan ujian tengah semester. Jadi saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa itu diikat oleh satu ikatan yang jelas gitu ya. Merdeka secara akademik, mereka secara kultural ya. Selama saya tidak membuat hal-hal yang mungkin melanggar hukum ataupun melanggar etika yang menurut batas-batas kemanusiaan ya. Di luar kemampuan Anda sebagai manusia maupun sebagai mahasiswa. Saya lahir di Sumedang 10 Mei 86 ya. Jadi usia saya sekarang sudah kepala 3 ya. Tapi saya masih merasa ya karena waktu gitu ya, saya masih terasa muda aja gitu. Padahal mungkin saya beranjak tua gitu. Anda juga mungkin sudah beranjak dewasa dan akan beranjak, mungkin juga Anda akan sama dengan saya akan mengalami usia seperti saya di 10 tahun ke depan. Oke, teman-teman semua, ini kita lanjut ke alamat. Saya tinggal di Tasik ya, walaupun saya dari Sumedang, tinggal di Tasik. Ini di dekat Unsil baru ya. Kalau Anda dengar ada penegrian Unsil itu di Mugarsari. Rumah saya dekat sana, satu kelurahan. Karena memang ya mencari tempat yang mungkin lebih nyingset ya dari kota Tasik di Jalan Siliwangi. Oke, itu alamat. Silakan kalau ada waktu, kalau memang saya tidak pernah melarang mahasiswa untuk ke rumah saya ya, kalau untuk urusan-urusan yang sekiranya perlu ya. Makanya saya tampilkan alamat ini termasuk juga di Google Classroom ya, biodata saya ada. Agama saya Islam, biar tahu ya. Yang non-Islam mohon maaf, mungkin nanti juga saya akan berusaha untuk menjaga komunikasi ya dengan yang non-mus kalau memang ada. Karena kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa Unsil gitu ya, sebagai masyarakat Unsil. Nomor HP saya yang mungkin ini yang di-upload ya, yang tahu Anda pertama kali tahu bahwa ini nomor HP saya, walaupun saya menyarankan untuk pindah ke nomor yang lain untuk Google Class, untuk grup DWA kelas. Ini email saya yang umum, karena yang khusus ini email saya yang ke Classroom itu yang menggunakan email di Unsil. Lanjut ya atau saya sebentar dulu ya. Kenapa saya memposting foto-foto seperti ini ya? Walaupun saya dosen, tapi saya juga manusia ya. Mungkin punya kehidupan lain, punya hobi lain, punya cita-cita lain. Ini biar Anda tahu siapa saya gitu. Saya juga punya hobi seperti halnya main kacapi di sini ya. Saya juga suka misalkan main musik, saya suka cicileuweungan nyanyi gitu. Itu bagian dari kehidupan saya. Mungkin jangan kaget aja kalau di medsos dimanapun nanti saya lihat sedang cicileuweungan ya.
selama suara saya tidak mengganggu, ya. Walaupun tidak sebagus Blackpink ataupun Super Junior ya suara saya. Apalagi menari saya tidak bisa gitu ya. Sambil dance itu apapun ya. Karena saya generasi 90-an itu dengan rock and roll yang keras-keras tuh, cadas-cadas. Oke, ini saya sekolah dari mulai TK sampai S2 gitu ya. Ini juga ada foto-foto saya waktu SD ini di paling kiri, pojok atas kiri. Ini waktu saya SMP. Saya tidak punya foto TK karena dulu foto itu sangat jarang ya. Adapun saya takut Anda serem melihat saya waktu TK, balotot gitu ya. Sedang difoto ijazah TK gitu. Karena dulu itu sangat mahal ya. Foto itu hanya di foto, ada tukang foto nih, saya waktu SMP di foto habis pulang sekolah, tukang foto pakai seragam, pakai map untuk daftar SMA. Baru selesai seminggu setelah dipoto. Jadi langka sekali ya kamera itu. Ini SMA saya tahun 2004 saya lulus SMA. Berarti ini foto-foto tahun 2003, 2004 ya. Ini 2001 SMP saya, ini 98. Saya menjadi lulusan terbaik di sekolah saya di Sumedang ya, di Waduk. Dan saya ini menghabiskan waktu masa kecil saya di Waduk, Sumedang ya, di kampung halaman. Tidak beranjak ke mana-mana selama saya SMA. Beda dengan teman-teman ada yang sudah ke kota, mungkin sudah sekolahnya di yang lebih perkotaan. Kalau saya di kampung saja. Dan baru mengenal dunia di luar Sumedang ya. Saya mungkin 2004 pas masuk kuliah di jurusan PPKN, PMPKN, IPS UPI Bandung tahun 2004. Ini foto saya waktu kuliah. Sedang di ruang kelas, sedang diskusi, mungkin nggak tahu siapa yang moto. Foto saya sedang pura-pura serius gitu ya. Mahasiswa sedang diskusi. Gitu. Dan ini saya hanya 4 tahun kuliah gitu ya. Dan lulus 2008. Oke. Saya selama beberapa tahun saya lanjut S2 di 2 kampus dan sesuai dengan minat dan bakat saya. Dan sekarang pun apa yang saya terima di sekolah maupun di perguruan tinggi S1, S2 saya dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan pekerjaan, yaitu sebagai pengajar, dosen di berbagai perguruan tinggi ya. Anda lihat di sini riwayat pekerjaan ya. Nah, saya setelah sebulan atau 2 bulan setelah lulus S1 saya bekerja di Bimbel ya. Seperti GO, tapi saya SSC. Bahkan dulu di Tasik ada SSC di Sutsen ya, di Kota Tasik. Kemudian saya tidak betah di Depok karena saya ini sudah terjebak oleh keindahan Bandung gitu. Saya hanya setahun bertahan di Depok dan kembali ke Bandung tahun 2010. Dan saya mengajar mulai di TC Telkom yang keempat dan LB di UT, Universitas Terbuka. Saya mengajar anak-anak atau guru-guru SD yang mau S1, mau lulus S1 yang belum sempat S1 dulu, yang sudah tua-tua gitu ya. Ini UT. Pertama kali saya ngajar di perguruan tinggi di TC Telkom ya. Ini cikal bakal nanti Telkom University di pertama kali saya ngajar di Ujung Berung. Kalau ada orang Bandung, ada daerah Ujung Berung. Kira Condong ya, perapatan Kira Condong, ada Carrefour yang daerah ke arah Buah Batu. Dan akhirnya itu total 2012 sampai 2018 saya di Telkom University ya, di mata kuliah umum Pancasila dan PKN. Anak-anak yang saya ajarkan adalah semua program studi ya. Kalau di Telkom itu saya lebih banyak bergaul dengan anak-anak industri kreatif ya, anak DKV, anak komunikasi visual ya, anak-anak seni ya, dan industri kreatif. Dan 2014 saya ada tawaran untuk dari senior saya, Pak Nana, yang ada di YouTube sudah saya sering posting ya, di perkenalan dosen. Diajak, karena sama-sama dari UPI Bandung, saya diajak untuk gabung membantu beliau di Tasik. Akhir 14. Pas Unsil sudah negeri. Dan akuntansi jurusan yang mungkin yang dari awal sampai sekarang saya selalu mengajar di akuntansi ya. Jadi mungkin kalau kakak kelas Anda yang angkatan 14 sampai kemarin masih tahu mungkin, masih ingat kalau yang ingat dengan saya. Selain di Unsil, saya di Tasik ini mengajar juga di Sitikes BTH ya, di Cilolohan dekat Unsil juga. Mata kuliahnya sama, tapi saya tetap sebagai dosen tetap di Unsil ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan standby di prodi Anda ya, karena hanya diikat oleh satu atau 2 mata kuliah saya di akuntansi itu. Saya berorganisasi ya, tapi hanya di tingkat sekolah dan di tingkat perguruan tinggi di mahasiswa ya. Tidak banyak bergaul di
ormas maupun di partai politik misalnya ya. Walaupun saya sudah lulus kuliah, saya lebih sibuk di karir akademik gitu ya dibandingkan dengan di organisasi. Tapi ini pengalaman saya di mahasiswa kampus cukup panjang dan memang ini cikal bakal mungkin jalan hidup saya ya, sukses di dunia akademik maupun di Ormawa gitu. Kenapa? Jadi kalian juga kalau ingin lulus kuliah dengan tepat waktu, dengan pengalaman yang menarik, dengan waktu yang tidak terbuang sia-sia, Anda adalah harus aktif ya, ataupun silakan cari aktivitas lain. Kalau saya di BEM, himpunan maupun BEM jurusan dan fakultas dan universitas. Jadi tidak pernah berhenti berorganisasi. Akhirnya akademik saya bagus ya, dan lulus tepat waktu, tapi juga saya tidak aktif gitu, sangat aktif. Jadi, bahkan saya di SMA lulusan terbaik dan di kuliah pun saya S1 itu lulusan terbaik juga ya, masuk 3 besar. Jadi ini juga Anda harus punya semangat yang lebih dari saya untuk selama Anda menjadi mahasiswa di akuntansi ya. Itu pengalaman yang lain-lain ini ada di sini ya, karena dosen ini kerjaannya yang menulis, membaca, meneliti ya. Yang nanti ilmunya diberikan ke Anda. Ini sudah lengkap di Google Classroom ya. Kita lihat dulu Google Classroom Anda ya. Saya pantau. Ya. Saya akan share Google Classroom Anda di Nah, ini bisa nampak ya? Lihat nggak? Nah, ini Google Classroom Plus Anda kan. Bisa lihat? Masih belum pindah? Oh, udah ya. Ya ini. Bisa, Pak. Bisa, Nah, ini di biodata di Google Classroom ini ditambahkan dengan RPS atau silabus perkuliahan ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Tadi sudah saya cek di pretest sudah Anda ikuti ya. Inilah mata kuliah Pancasila, hanya 7 bab ya. Tapi ada dibagi ke dalam 14 pertemuan. Kalau dengan UAS UTS itu ada 16 pertemuan. Dari mulai pengantar. Jadi pertemuan 1-2 kita mungkin minggu depan masih dalam tahapan pengenalan mata kuliah dan pengenalan dosen gitu. Masih bab pendahuluan, mungkin kalau nanti sudah ada sumbernya Anda bisa baca pendahuluan, di sana ada ada semacam pikiran-pikiran penting ya, pikiran-pikiran dosen Anda, saya dan tim tentang mau bagaimana ya membawa Anda ke ranah akademik selama Anda kuliah Pancasila. Oke, saya kira Anda bisa lihat nanti di Google Classroom ini ya tentang materi-materi Pancasila ya. Kalaupun ada yang bertanya apakah yang mana bukunya, apakah yang ini, apakah yang itu, yang jelas yang isinya ini gitu ya. Mungkin kakak kelas Anda punya buku Pancasila yang Profesor Kailan yang warna merah dari Jogja, sudah tidak seperti ini materinya ya. Sudah banyak yang kurang update. Ada juga kakak kelas Anda yang menggunakan buku yang sama yang dengan bab ini, tetapi juga ada kesalahan teknis ya, kertas maupun isi-isi dari poin-poin kunci materi. Nah, ini saya lihat hasil ini Anda ya. Hasil pretest Anda ya. Bisa dilihat, ini mungkin juga Anda tahu ya. Ada beberapa poin-poin penting ya. Ini nomor 1 saja, ini Anda kebanyakan salah gitu ya. Nomor 2 ini banyak yang benarnya, walaupun masih ada yang salah 15 orang. Nomor ini ada yang ringan-ringan, ini banyak yang betul ya. Saya hanya melihat, karena memang rata-ratanya kan hanya di bawah 50% ya, kalau dirata-ratakan semua hasil pretest Anda ini. Ada yang, bahkan ada yang 1 kali yang benar ya, dari sekian 30 soal. Nah ini 39 salah, berarti ini nomor. Nah, nomor ini sebagai dasar negara merupakan perubahan bagi. Ini 39 menjawab salah. Ada apakah Anda menjawab mahasiswa mungkin yang salah, atau menjawab pemerintah, menjawab ini atau ini. Saya yakin Anda ini pasti menjawab nomor C ya. Kebanyakan. Betul apa betul? Nomor ini. Sebagai dasar negara merupakan pedoman bagi siapa? Coba bisa dihidupkan sekarang. Warga negara. Warga negara, Pak. Ya. Warga negara. Kan salah, jawabannya salah ya? Jawabannya Iya, salah. salah. Nah, berarti ini benar ini nih ya, 5 orang yang jawab nomor B ya. Berarti Anda kurang paham. Jadi belum paham. Bagi penyelenggara negara.
Kan saya di Classroom pernah upload juga ini ya. Saya akan ulangi lagi ya, walaupun nggak ada gambarnya. Coba Anda lihat Classroom. Mana Classroom? Ini kelas BTH. Apa ini nggak terlihat? Di Classroom, di video ini ya, di video walaupun nggak ada suaranya nggak apa-apa ya. Kayak tadi saya nanya ke teman-teman Anda, nah bisa ini Anda lihat, pernah lihat tonton ini? Pernah, Bapak? Ya. Pernah, Pak. Oke, jadi teman-teman semua ya, jadi belajar Pancasila di perguruan tinggi itu berbeda dengan Pancasila di persekolahan ya. Kalau di sekolah Anda belajar misalnya hanya 5 sila dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sila 1 itu beribadah tepat waktu. Kalau Islam misalnya sholat tepat waktu misalnya. Ya itu untuk anak TK juga bisa kalau hanya seperti itu pemahamannya ya. Anak sekolah. Tapi tentunya di perguruan tinggi tidak seperti itu. Ada ranah yang lainnya, ilmiah, edukatif, filosofis, ya, yuridis, dan lain sebagainya. Jadi membedakan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa itu harus tepat ya. Di mana kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan di mana sebagai ideologi negara dan sebagai falsafah bangsa itu akan kita pelajari nanti di babak berikutnya ya secara lebih dalam lagi. Jadi tolong kalian semua ini untuk supaya bisa ikuti apa yang saya sarankan. Ini masuk ke teknis perkuliahan ya. Mungkin di kode etik saya sudah mengupload di prodi lain supaya kenapa saya share ke Anda supaya Anda bisa paling tidak ya secara berulang-ulang Anda bisa melihat apa sih sebenarnya, walaupun saya berharap bisa ngomong langsung ke Anda tentang apa itu etika ya di perguruan tinggi, etika perkuliahan itu dengan saya khususnya. Ya. Yang secara umum memang setiap dosen itu ada penilaian yang sama gitu ya, seperti halnya kehadirannya Anda bagaimana. Tetap kita harus ikuti kehadiran ya. Itu juga aturan penting gitu ya. Kalaupun misalkan nanti Anda ada yang meminta untuk tidak hadir, izin ataupun apa, ya tetap harus sesadu, harus berbicara ke dosen yang bersangkutan. Terus juga ada ujian, ya, UAS, UTS, plus tugas individu, tugas kelompok. Itu bagian dari terpenting dari proses perkuliahan. Tapi itu normatif ya, berlaku untuk semua dosen. Pasti itu pertimbangannya. Kalau kehadirannya kurang dari standar minimal 70% ya udah, mau ngapain lagi, mau diapain lagi. Kalau 1-2 pertemuan toleransi itu ada. Itu ya. Jadi yang 4 syarat tadi ya, yang khusus, yang umum, kehadiran dan lain sebagainya itu mohon dengan sangat. Ya. Tapi itu pun tidak cukup. Apalagi dengan mata kuliah dasar umum seperti saya, ya, yang tugasnya membentuk karakter nation, karakter building, membentuk karakter Anda menjadi mahasiswa, menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak Anda ketahui ya di sekolah, yaitu etika perilaku
hubungan komunikasi dengan dosen itu menjadi pertimbangan. Karena saya lebih suka Anda lebih baik menjadi orang yang baik secara moral daripada misalkan baik secara akademik atau nilai kuliahnya misalkan saya kasih A karena hadir rajin, tugas mengerjakan dan ujian UAS UTS-nya benar semua. Tetapi setelah lulus kuliah di luar perkuliahan ketemu dengan saya Anda cuek misalnya. Ainul Hafifah kenapa? Ini tidak nampak ya. Dila Nur Aini, Atep Muhammad, Syifa Rohada. Kalau memang ada kendala teknis, ya nggak apa-apa. Tapi selama itu normal, tolong ya. Saya kelihatan semua di sini ya. Nah, saya memantau dengan 2 aplikasi. Saya pakai komputer yang besar. Tadi jaringannya Ya, yang penting ada komunikasi ya. Boleh di chat. Ya Pak, saya di kampung, apa-apa silakan ya. Oke, saya kembali lagi ke tadi ya. Tentang penanaman nilai-nilai moral yang memang menjadi pokok persoalan bangsa kita hari ini. Dan itulah yang kenapa ada mata kuliah dasar. Ya. Karena untuk membentuk bangsa ini adalah memerlukan sebuah pribadi yang kuat. Ya. Bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara moral. Ya. Saya yakin secara intelektual kita tidak pernah kekurangan generasi. Ya. Sekarang pun banyak orang-orang hebat jadi politisi, ya, jadi YouTuber, jadi anggota DPR, jadi kepala daerah, orang-orang yang cerdas ngomong jangan ragu. Ya. Tiba-tiba sehari kemudian ditangkap oleh KPK korupsi. Saya yakin yang korupsi itu bukan anak lulusan SD ya atau lulusan PAUD, tapi mereka bergelar mungkin S1, mungkin doktor, mungkin profesor. Artinya kecerdasan intelektual tidak menjamin kecerdasan moral. Dan di mana itu letak pembentukan moral bagi mahasiswa adalah di mata kuliah dasar seperti saya. Mungkin nanti ada dosen agama ya, ada dosen bahasa Indonesia yang mengajari Anda tentang cara berbicara itu dengan yang baik itu bagaimana, yang benar itu bagaimana. Bukan hanya Anda misalkan bisa mengisi soal-soal bahasa Indonesia atau bisa mengisi pretest tadi ya, itu penting. Tapi tekankan lagi saya mohon ya bahwa kita adalah sedang dalam ranah pembentukan karakter bangsa. Mungkin kalau Anda berhadapan dengan dosen-dosen di prodi, di akuntansi, Anda tinggal masuk aja kelas, langsung ke ilmu ya. Mungkin saya tidak bisa memprediksi. Bagaimana kalau misalnya tidak ada mata kuliah dasar? Anda tiba-tiba berhadapan dengan dosen langsung diberi materi keilmuan. Tanpa Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen tersebut. Ya, hancur ya Anda misalnya gitu ya. Atau kuliah PKN, atau kuliah Pancasila kamu, atau kuliah agama. Itulah kenapa saya perlu ya penjelasan. Makanya bagi teman-teman yang menjapri saya, mungkin saya sempat tegas maupun tersinggung oleh saya, karena saya mohon, sekali kan saya berulang-ulang kali, nanti saya jelaskan di perkuliahan. Apapun yang menjadi persoalan yang belum jelas di WA, nanti akan saya selesaikan di sini gitu ya. Itu maksud saya. Saya hanya menerima misalnya japri dari PJKM atau PJ kelas agar tidak banyak berita-berita yang kesana kemari gitu. Apalagi saya kan bukan hanya mengurus Anda banyak mungkin ribuan mahasiswa yang ngejapri saya karena saya akan mengajar di semua prodi gitu. Jadi itu maksud saya. Oke, jadi itu ya. Jadi mohon kalau sudah masuk ke perkuliahan saya dikontrak karena SKS sistem kredit semester. Jadi kontrak mata kuliah. 2 SKS, 16 pertemuan, kamu adalah milik saya, kalian adalah milik saya. Sayalah yang mungkin yang akan menghidung beremkan Anda, ya. Yang akan memberikan Anda hitam putih hidup Anda. Itu adalah saya, bukan yang lain. Ya. Anda ada yang ngasih saran misalnya, ada yang bilang, Pak, ada info dari kakak kelas, ya silakan ya. Atau bahkan sampai lapor misalnya ke dosen lain, maaf misalnya bahkan ke pejabat di kampus, ya. Apa urusannya gitu kan? Kalau selama saya tidak membuat Anda tersesat gitu ya. Kalau saya misalnya menyuruh Anda untuk hal-hal yang di luar kemampuan, batas kemampuan manusia, ya baru Anda boleh. Saya tidak mungkin misalnya jangan mentang-mentang karena ini di Siliwangi, di Unsil, kalau melawan saya misalnya di mata kuliah ini, maka Anda semua harus seperti Prabu Siliwangi ya. Tahu kan Prabu Siliwangi kisahnya? Harus nilai misalnya pergi Anda ke puncak Kelunggung untuk berubah menjadi harimau ya. Karena Anda melawan saya misalnya. Kalau dulu kan gitu ya, Prabu Siliwangi itu tidak mau diislamkan oleh anaknya. Anaknya sudah masuk Muslim karena di Sunda telah masuk pengaruh Islam, tapi tidak mau Prabu Siliwangi. Jadi pada dia pindah agama, mending dia jadi makhluk halus gitu ya, jadi
Siliwangi jadi harimau gitu kan, yang sekarang banyak mitos-mitos Prabu Siliwangi. Itulah kurang lebih. Tapi itu prinsip ya, itu prinsip hidup Prabu Siliwangi. Tapi yang namanya prinsip hidup kan yang namanya raja seperti Prabu Siliwangi itu kan manusia terdidik ya, dididik, dia punya maha guru, punya resi-resi guru. Apalagi di dalam kebudayaan Hindu-Buddha gitu kan. Anda kan ini masuk ke perguruan tinggi, punya guru-guru ya seperti dosen mungkin sekarang bahasanya. Kan dosen itu yang digugu dan ditiru ya, yang diikuti oleh mahasiswanya, kemudian apapun yang menjadi ilmu yang diberikan oleh dosen itu diikuti oleh mahasiswanya. Apapun itu kunci orang sukses ya. Jadi orang-orang hebat di zaman kuno pun karena dia punya orang yang dianggap guru gitu kan. Sehingga menjadi raja, yang menjadi pangeran ya, disiapkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi manusia yang lebih dari yang lain gitu kan. Itulah kenapa muncul kisah-kisah tokoh-tokoh di dalam kerajaan-kerajaan kalau kita mau ke budaya masa lalu gitu ya. Sehingga terbentuklah prinsip. Ya, tapi yang sehebat-hebatnya raja pun tidak pernah melawan gurunya. Kalau dalam proses pembentukan di perguruan misalnya dia sedang belajar ilmu tentang jurus tapak sancang misalkan, dia kan ikut gimana cara napak sancang, bagaimana cara berjalan di air gitu kan. Tidak pernah membantah. Sehingga dia berhasil menjadi orang sakti kan. Lihat ya, kalau Anda lihat Kian Santang. Itulah kurang lebih deskripsi gambaran ya. Arkan ini, apakah kamu bisa on videonya? Arkan Daulik Army. Halo, bisa dengar suara saya, Arkan? Arkan, halo? Anda ini nilai Anda, saya lihat Anda kedua ya, nilai pretest Anda. Bahkan di-upload di grup kelas PA ya. Arkan bisa dengar suara saya? Atau sedang bobo siang? Halo, Arkan? Selamat ya, kamu mendapatkan nilai yang hebat di pretestnya. Mudah-mudahan bisa kamu pertanggungjawabkan nanti di proses perkuliahan. Oke, teman-teman. Saya lanjut ya. Berarti artinya seorang yang hebat, seorang yang sakti itu juga dibina oleh guru yang sakti ya. Sehingga tidak pernah membantah selama proses, sehingga berhasil menjadi seorang prajurit kesatria yang tangguh. Itu mungkin kalau manusia sekarang ya Anda dibentuk sebagai nanti seorang kesatria yang tangguh dalam mengarungi kehidupan ya, walaupun dalam ranah beda dengan masa-masa kerajaan. Apa syaratnya? Saya sambungkan dengan masalah kode etik gitu ya. Jadi walaupun ada aturan umum, ingat mungkin cara Anda dalam berkuliah akan menghadapi tipe-tipe dosen yang berbeda-beda. Mungkin saya seperti ini gayanya. Bagaimana biar Anda tidak ada beban? Ya ikuti gaya permainan dosen itu. Itu kuncinya. Ngasih tugas, kerjakan. Dosen ngasih tugas, Anda ngeluh, curhat 2 jam di video call dengan teman-teman Anda misalnya. Sampai Anda menangis seperti halnya drama Korea ya, gitu ya. Anda menghayati kesedihan Anda saking banyak tugas misalnya. Akhirnya kan tugas tidak beres ya, dan tidak selesai masalah. Tugas Anda hanya berhasil Anda menciptakan sebuah ekspresi aja mungkin itu tercurahkan ya, kesedihan, kelelahan Anda. Tapi itulah ujian hidup. Ya. Karena harus menempuh ujian. Tapi ingat manusia itu tidak akan mendapatkan ujian yang melebihi batas kemampuan. Saya aja tidak akan memberikan ujian pada Anda di luar batas kemampuan Anda. Jangankan saya ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun tidak akan memberikan beban ujian kepada manusia di luar batas kemampuannya pada kaumnya. Apalagi masih banyak ujian-ujian yang akan Anda hadapi. Ini masih pintu gerbang. Ribuan SKS, puluhan SKS yang akan Anda lalui. Ribuan puluhan dosen yang akan Anda lalui, bagaimana karakternya. Ya, ikuti gaya permainannya. Seperti apa keinginannya. Jangan buat aturan sendiri. Ya. Maaf, misalnya saya diberikan instruksi, walaupun saya paham Anda mungkin belum tidak ikut ospek secara langsung ya, daring, nonton dan sebagainya. Juga belum kenal sama saya. Ya boleh misalnya Anda bertanya, boleh, makanya saya luruskan ya. Begini, ini logika-logika yang Anda mulai belajar memahami istilah-istilah yang mungkin berat, tapi mulai bisa menyimpulkan ya maksudnya. Kalau saya ini kan misalnya sebagai seorang wasit dalam sepak bola ya. Anggaplah ini adalah perkuliahan ini adalah sedang ada pertandingan sepak bola. Saya sebagai wasitnya.
Saya sebagai seorang wasit sepak bola, saya akan ikuti standar FIFA ya. Bagaimana cara bermain bola. Bisa ngerti nggak maksudnya? Paham? Coba bisa dibuka audionya. Bisa? Paham, Pak. Paham, Pak. Saya sebagai wasit bola. Ya. Kemudian tiba-tiba Anda sebagai pemain ya. Entah dari mana. Paham, Pak. Ya, sudah cukup ya. Coba saya lanjutkan. Saya sebagai wasit bola, kemudian Anda misalnya sebagai pemain minta mau ngomong ke wasit, Pak, saya akan ikut bermain bola dengan Bapak, tapi saya akan ikuti peraturan permainan poli atau backland lah ya, kuasai. Karena saya ini atlet poli bukan atlet bola. Saya ini atlet backland bukan atlet bola misalnya. Sedangkan ini adalah diwajibkan untuk ikut bola dulu, ikut kuliah bola dulu, bermain sepak bola dulu. Paham nggak mungkin ya? Tiba-tiba misalnya Anda, oke, saya punya aturan bola, kamu ikut aturan poli. Dalam aturan sepak bola itu dilarang untuk menyentuh bola dengan tangan, ya, karena Anda itu merasa saya ini adalah pemain poli, saya ini jago main poli, misalnya. Anda mau pakai tangan, kan itu otomatis saya akan melakukan itu pelanggaran. Saya kasih kartu kuning, misalnya, karena berat, sengaja untuk menyentuh bola yang dilarang dalam sepak bola. Setelah saya kasih peringatan, Anda buat lagi kesalahan yang sama, kartu kuning lagi kan menurut saya. Setelah 2 kartu kuning akumulasi apa? Kartu merah. Ya mungkin itu logikanya ya. Ketika Anda misalnya dosen punya aturan, kode etik tata cara, gaya dosen dalam memberikan kuliah, Anda punya aturan sendiri misalnya. Ya itu mungkin kurang lebih resikonya gitu kan. Kalau misalnya saya yang punya kewenangan dalam mendidik Anda, dalam mengatur perkuliahan dan pembelajaran Anda, tapi Anda ikut saran senior, saran cutting, ya, atau saran siapapun, ya otomatis tidak akan nyambung gitu kan. Ya mungkin resikonya ya tidak akan, ya itulah kurang lebih ya, itu mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa merenungi apa yang saya sampaikan. Jadi ya apa yang saya sarankan gitu ya, kalau memang dirasa tidak memberatkan Anda, ya, tidak membuat Anda menderita gitu ya, bahkan Anda merasa rugi misalnya ya, dengan mohon mungkin yang langsung yang pokok misalnya, banyak yang salah persepsi mengenai buku misalnya ya, ini bagaimana, ya itu silakan Anda renungkan. Kalau lebih itulah ya, seperti apa yang saya logikakan gitu kan. Karena buku adalah, kalau bagi saya buku adalah salah satu barang langka, barang yang abadi gitu kan. Anda kan seorang mahasiswa, punya kolektor buku itu harus penuh lemari Anda gitu, rak buku Anda itu dengan berbagai ilmu yang pernah Anda ikuti. Apalagi misalnya, maaf mungkin salah satu hal Anda ketahui bahwa kalau misalnya Anda punya buku, sekaligus orang yang punya bukunya itu adalah dosen Anda. Jadi Anda itu kalau ingat sama dosennya bisa ingat pikiran-pikiran dosen itu sudah dalam buku tersebut. Kalau misalnya saya punya tulisan dalam sebuah buku, lalu saya anjurkan ke mahasiswa untuk membaca buku saya, ya, kemudian Anda malah membaca buku orang lain misalnya. Ya mungkin yang Anda ikuti adalah pikiran dosen lain, bukan saya. Boleh, apakah boleh Pak dengan buku yang bukan dari saya? Boleh, untuk perbandingan. Nah inilah yang membedakan ranah akademik. Anda silakan punya 10 buku Pancasila. Saya senang sekali ya Anda punya buku dari manapun Anda koleksi. Lalu Anda bandingkan, oh si Bapak ini si Pak Adi kok bukunya seperti ini dan Pak Nana misalnya. Saya punya teori lain dari Profesor Kailan misalnya yang 2016 tentang Pancasila atau tentang PKN, siapapun nanti ya penulis bukunya. Anda boleh Anda lihat, baca bab 1-nya, bab 2-nya, ada yang beda pendapat. Nah, Anda punya pandangan, Anda orang ya, itulah dunia intelektual. Anda bantah saya. Silakan Anda baca buku saya, Anda bantah saya, bantah pikiran saya. Anda baca buku sebanyak-banyaknya, saya ngasih kuliah ke Anda, terus apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda baca, yang Anda ketahui secara akademik, secara ilmu. Saya senang dengan hal itu. Jadi bantahlah pikiran dosen, bukan bantah karakter dosennya. Yang bisa dibantah. Karena saya banyak ngasih tugas, karena saya banyak ngasih itu kan masalah gaya, itu masalah ini kan itu. Yang diajak diskusi adalah ranah ilmunya, tapi yang Anda serang pribadinya misalnya. Pak, bagaimana kalau begini?
Saya inginnya begini. Tadi itu logikanya seperti halnya saya ajak bermain sepak bola, tapi Anda ikut aturan bermain voli, ya. Yang pasti akan banyak pelanggaran. Oke, itu ya yang kurang lebih yang ingin saya sampaikan, yang saya tekankan, ya. Jadi tolong kita saling pahami saja. Karena Anda belum aja masuk udah banyak tawar misalnya. Mohon maaf, gitu ya. Banyak penawar. Dan mungkin tawaran Anda itu ya bisa saya iyakan, bisa saya tidakkan, tergantung saya. Tetapi coba Anda fair ya dalam terhadap Anda sebagai siswa atau sebagai dosen maupun sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Kalau saya menganjurkan A, B, dan C, ya mungkin saya bisa, apakah boleh saya dari ini? Misalkan saya bisa jawab iya atau tidak. Ya. Tapi begini, kalau misalnya Anda di sini, ini Anda mahasiswa, Pak, saya untuk minggu kedua atau minggu ketiga saya tidak bisa hadir karena saya sakit. Saya ada kepentingan keluarga. Coba kalau Anda sakit kemudian, apakah saya harus memaksakan? Jangan. Ya. Dan saya mudah untuk mengizinkan Anda. Itu kode etik dalam pendidikan gitu ya. Masa saya juga bisa mentoleransi Anda ketika Anda ada halangan? Masa Anda juga tidak bisa misalnya mengerti apa sih yang dosen anjurkan? Ya. Apalagi ini di awal ya. Dan mohon maaf ini ya, ini juga saya sudah seminggu ini evaluasi dari semua prodi, banyak yang salah persepsi terhadap dosen. Seolah-olah dosen itu adalah bagaimana dan masuk sampai menyebar isunya ke, walaupun bukan di ekonomi tapi mungkin di dunia lain gitu ya. Sampai akhirnya ya ini menjadi polemik gitu kan. Dan mohon maaf mungkin salah satu yang membedakan antara generasi Anda yang mungkin kondisinya tidak normal karena COVID ini, akhirnya memang banyak yang karena memang tidak efektif dalam proses ospeknya ataupun ombusnya gitu. Jadi akhirnya kok ya anak-anak 2020 ini agak sedikit sulit ya untuk adaptasi gitu, apalagi karena berjauhan. Jadi memang banyak hal itu. Dan saya harapkan di akuntansi A tidak ada lagi yang seperti itu. Karena Anda itu bukan hanya untuk satu semester, bukan hanya untuk sekarang, untuk kedepannya Anda akan terus berkomunikasi dengan siapapun ya, dengan semua mata kuliah, dengan semua dosen gitu. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin untuk minggu depan saya akan lebih fokus ke pengantar yang ada di buku ya, tentang bab 1. Saya belum sempat hari ini, mungkin tidak akan sempat lari dulu ke sana ya. Karena masih ada waktu 2 pertemuan untuk kita berkenalan ya. Saya juga tidak sempat mungkin sapa menyapa dengan semuanya di sini, hanya melihat ya Anda yang mungkin ada yang masih bingung ya. Tapi ya nanti juga akan perlahan mulai paham ya bagaimana kultur akademik atau budaya belajar di perguruan tinggi itu seperti apa ya, seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kita bisa berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir ya, kita bisa hidup normal lagi. Silakan sambil saya mungkin menunggu waktu sampai 14:10 ya. Ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, atau mau yang mau mengklarifikasi, atau mau ada yang mau membantah apa yang saya ucapkan, ya silahkan. Selama ini ada di forum ini gitu ya. Khawatir Anda tidak puas dengan apa yang saya utarakan. Ya. Jadi untuk minggu ini saya kasih dulu bonus lah ya. Saya akan mencoba semuanya saya anggap hadir. Untuk pertemuan pertama, mungkin untuk ke depannya mohon. Karena walaupun sekarang tidak seperti halnya tatap muka di langsung di kelas yang bisa saya satu persatu absen ya, tetapi saya juga memegang absen yang manual di sini. Saya tahu daftar nama-namanya ada. Dan mungkin yang terpenting adalah kejujuran ya. Kalau misalkan Anda ada berhalangan tadi, gangguan sinyal ataupun tidak bisa ikut digabung di Google Classroom, ya ngomong aja ya dengan baik-baik. Oke, saya kira itu yang untuk, atau ada silakan. Saya kasih waktu lah. Masih ada waktu nih. Sebelum saya tutup Google Zoom-nya ini. Ya, jadi untuk materi-materi tadi sudah ada kan ya di yang 7 materi itu. Nanti akan ada tugas-tugas individu tiap bab
tiap pertemuan, Anda sesuaikan aja. Tidak perlu misalkan saya memposting tugas, walaupun ada bab 2, bab 3, tidak perlu untuk langsung dikerjakan. Tapi Anda ada waktu kerjakan ya. Lihat deadline-nya, sampai tanggal 9 Oktober. Berarti saya ini harus selesai tanggal 9 Oktober. Itu aja ya. Kalau ada tugas-tugas ya. Oke. Yang paling jauh dari mana ini? Yang merasa paling jauh. Coba bisa dibuka aja sekarang. Yang saya ini bisa dibuka audionya. Yang merasa paling jauh dari mana? Ini semuanya orang dekat. Bekasi, Ya. Pak. Bekasi. Orang Tasik, Pak. Dekat. Ciamis. Coba yang Bekasi. Siapa? Ya, Pak. Muhammad Ade. Dari mana? Tinggal di Bekasi sekarang? Bekasi, Pak. Ya? Bekasi. Bekasi. Sekarang masih di Bekasi? Masih, Pak. Belum tahu Tasik? Udah, Pak. Udah tahu Unsil? Tahu, Pak. Udah ya, ini gerbang Unsil ya, yang saya menjadi background saya ini adalah gerbang Unsil. Dan ini kampus Anda di sini ya, Fakultas Ekonomi ini yang ini nih, tangan saya yang ini. Nah, ini kalau Anda masuk ke sini, ini adalah ke Fakultas Ekonomi ya. Ya, Pak. Azka nih ya, kelihatan mengacungkan tangan. Azka dari mana? Azka Nada. Apa enggak? Ya, kamu dari mana? Kamu dari mana Dari berasal? Paseh, Pak. Oh, orang sini ya, orang Tasik Tasik Jalan Kota. Paseh. Oke, orang dekat ya. Apakah hanya Bekasi yang jauh? Saya Pak Jakarta Timur. Nia Nadiana, tapi namanya Nia ya, kayak orang Sunda namanya. Iya, tapi emang dari Sunda, dari Ciamis. Orang Ciamis. Tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Udah dari kecil. Di anak Betawi gitu ya, anak Jakarta ya, ini ya, Ya. komunikasinya. Oh, ya. Numpang Pak di kampung orang. Udah belum tahu Tasik atau Unsil? Belum pernah ke sana. Belum pernah ke Unsil, belum pernah ke Tasik. Ya. Kalau ke Tasik pernah kan pulang kampung. Lewat ke daerah Penumbangan ya, walaupun bisa jalur Penumbangan, bisa jalur kota. Kalau ke Ciamis kan ya dekat lah, nggak terlalu jauh. Tasik Ciamis itu seperti halnya mungkin Jakarta Bekasi ya gitu ya, satu wilayah yang tidak jauh berbeda. Coba hanya Jakarta dan Bekasi aja. Muhammad Iqbal ini dari mana? Cigalontang dari mana? Dari Tasik, Pak. Tasik mana? Cisayong, Pak. Oh, Cisayong ya. Yang ada lapangan bola itu kan ya, desa Cisayong terkenal yang lapangan bola yang bagus. Ya, Pak, di Lodaya. Oke. Ini hanya Bekasi Jakarta ini yang jauh, nggak ada yang luar Jawa, luar provinsi Jawa Barat ya. Atau dari Jawa Tengah ada? Berarti ini masih wajah-wajah Singaparna ya, masih wajah-wajah Cigalontang ya, Cikatomas. Gitu. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting dimanapun ya, kan Anda juga punya teman-teman yang di luar daerah ya. Tidak apa-apa ya. Anda tidak jauh-jauh juga nggak apa-apa kan. Percuma aja Anda juga kuliah di UGM, tapi kan belajarnya masih tetap di Cigalontang ya, kan sama aja kan kalau sekarang. Gitu. Oh, yang orang Cigalontang belum bisa langsung. Siapa ini ya? Saya melihat nih yang ya Anda itu masih polos-polos kelihatannya gitu ya. Yang terdekat siapa coba? Yang terdekat dengan Unsil? Ada yang orang Gunung Roai misalnya? Atau Cilolohan? Atau Padayungan? Coba ini. Saya pada di Padayungan, Pak. Siapa? Saya Pak dari Padayungan. Yang mana ya? Namanya siapa? Namanya Dila, Pak. Dila itu yang mana? Kayak. Saya ini banyak sekali yang tampil di. Dila, coba yang mana? Coba ngomong Dila. Ini Pak, yang ini Pak. Oh, ini yang. Sekali lagi coba ngomong lagi. Oh, ini udah kelihatan. Padayungan ya, udah tahu kan Tasik? Ya, udah tahu. Padayungan. Ya, udah. Ya, kalau udah tahu berarti. Yang jadi PJ ini siapa ya? Saya Pak. Siapa? Hafizah. Hafizah Ini. dari mana? Dari Mancagar. Jakarta dari mana? Kota? BRP.
Masih Kota Tasik. Iya, Kota Tasik. Oh, Reni, ini ada yang saya lihat chat, ada aku dekat. Aku dekat katanya. Ini Arkan. Mana Arkan tadi saya panggil, kamu tidak nyaut. Apakah ada gangguan video? Arkan? Dia hanya bisa chat ya, Arkan. Reni, Bapak mohon maaf saya off cam karena suaranya putus nyambung ya. Ya kalau teknis ya nggak apa-apa ya, mau ini juga mau ngapain lagi gitu. Makanya saya tidak akan sempat tidak akan selamanya pakai Zoom gitu. Kalau kita paling momen-momen tertentu aja kita pakai Zoom. Oh, siapa lagi nih yang di chat ya? Kebanyakan ya off kamera karena alasan Bapak, izin tanya. Oke. Siapa nih? Hafiza, Pak. Buat buku itu disetorin ke Bapaknya kapan ya? Ya tergantung kecepatan Anda lah ya. Kalau misalnya Anda sekiranya sudah cukup untuk, kalau misalnya semuanya daftar ya, semuanya terdata dengan rapi, terus mungkin kan untuk dikirim besok, bisa besok. Nanti kamu aja nanti malam lah saya koordinasi sejauh mana. Ya. Kalau misalnya Anda yang belum bisa hari ini atau besok pembayarannya, asal jelas ke Hafiza ya, ngomongnya dengan baik-baik, ataupun nanti kalau Anda yang memang benar-benar Anda punya kendala teknis ya, yang punya masalah apa dengan saya misalnya karena saking ininya nggak perlu ini apa, coba japri ke saya gitu kan, di mana beratnya apapun beratannya silakan ya, karena jangan sampai ya saya anjurkan untuk diam di rumah tinggal menunggu kiriman sumber bahan ajar gitu. Anda merasa ada kendala kok berat sekali gitu, padahal kan ini keputusan ya, kalau Anda kalau Anda mau niat ya untuk ikhlas misalnya untuk nanti berbagi dengan para kurir ya. Kalau Anda lihat ke Tasik sekarang tuh banyak yang bangkrut fotokopian, mungkin yang orang Padayungan bisa cek ya. Coba Anda lihat ke kantin-kantin di ini ya di dalam. Fotokopian yang di luar pun sudah sepi gitu kan. Nah, sekarang di tengah pandemi seperti ini saya mungkin hanya ada 10 orang, 40 orang yang mungkin yang bisa untuk membantu para kurir-kurir, distributor yang mungkin juga untuk menghidupi anak-anaknya yang sedang kuliah kan gitu. Para ojek-ojek dan sebagainya kan gitu. Kenapa saya misalnya harus seperti ini kan ya? Anda punya ilmu supaya Anda tidak ada masalah dengan belajarnya dan juga membantu orang lain gitu kan. Sekali lagi ya, jadi silakan untuk renungkan saja. Silakan itu Anda keputusan semuanya. Kalaupun ada kakak kelas Anda yang ngasih buku yang tahun kemarin yang sama, yang terbitan yang sama, tapi saya mohon, karena ini baru dua kali terbit gitu ya. Yang pertama itu isinya, kedalaman materinya itu ada yang salah, ada yang keliru. Ada yang salah ketik dan salah menempatkan bab gitu ya. Makanya saya sering diluruskan waktu di perkuliahan di tahun lalu. Nah, untuk edisi kalian, ini edisi yang terbaru dengan kualitas kertas yang bagus, ini bisa untuk lama ya kalau didokumentasikan. Jadi bukan kertas yang bisa copot di lemnya gitu. Jadi itu ya maksud saya, silakan aja apa yang saya sampaikan untuk kalian renungkan saja ya. Apapun keputusannya ada di Anda. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ya, sekali lagi di luar masalah-masalah tadi ya, di luar masalah teknis tadi, tapi pada intinya secara umum bahwa saya insya Allah adalah akan mengantarkan Anda menuju kesuksesan gitu, di mata kuliah dasar ini, dan Anda boleh cek sekali lagi ke kakak kelas Anda seperti apa track record saya. Saya tidak pernah menyulitkan mahasiswa dalam hal apapun, selama tadi ikuti aturan permainan saya dalam perkuliahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan ya, atau PJ kelas dulu yang menghubungi saya cukup PJ kelas ya. Kecuali mungkin tadi yang saya sarankan yang memang masalahnya berat misalnya, masalah yang benar-benar privat, silahkan. Tapi untuk hal-hal yang bisa dihandle oleh PJ kelas, masalah distribusi, masalah apa, itu silahkan PJ kelas aja dulu yang untuk sementara ya. Biasa tidak banyak, kalau saya dijapri oleh semuanya, kan saya bingung kan, Anda banyak informasi, simpang siur akhirnya. Kan bisa aja saya membalasnya ke si A begini, ke si B begini, karena saya lupa. Gitu ya. Karena saya ini tidak hanya melayani 1-2 mahasiswa gitu kan. Kalau saya harus menjapri semuanya. Misalnya kenapa sih Bapak ini harus disatukan aja misalnya pendistribusiannya? Kok misalnya kayak orang dekat kok nggak ini, kok nggak ini?
Iya, gampang orang Parahyangan saya kirim misalnya datang ke sini, tapi kan itu mengganggu distribusi gitu kan. Kecuali Anda yang dekat, yang merasa dekat, Anda bantu saya misalnya, datang ke saya. Yang merasa orang dekat, saya tantang ya. Yang merasa orang dekat, kalau Hafizah jauh nggak dari ke Unsil? Hafizah jauh nggak ke Unsil? Lumayan Ya, Pak, satu misal kali begini, naik angkot. kalau Hafizah misalnya agak jauh, ya tidak memungkinkan untuk bisa datang ke saya. Kalau yang punya tenaga, yang punya kendaraan, yang punya apa, daripada Anda ngacacang di luar, misalnya ngomong-ngomong gini, masa-masa gini, tolong Anda bantu aja saya. Gitu ya. Yang masyarakat, Pak, saya membantu Bapak misalnya. Besok siang atau besok pagi, apakah mau Hafizah ataupun yang lebih bisa, ini silakan gitu ya. Biar jelas, clear gitu ya. Jadi itu ya, jadi saya mungkin, kenapa saya seperti ini, karena saya pengalaman di BTH ya, saya ngajar di BTH di 2 minggu sebelum Anda. Saya akhirnya, Pak, bagaimana kalau saya gini aja, masing-masing aja ke rumah Bapak, ke kantor Bapak. Oke, saya ikuti alur orang-orang anak-anak BTH ya. Saya coba ikuti, kacau akhirnya gitu. Kacaunya bagaimana? Datanya kacau, ada salah pengiriman. Karena kalau tidak di satu paket kan, tidak di satu distribusikan, itu Anda akan beda-beda nanti dapat pengirimannya. Gitu. Itu yang dialami oleh anak BTH. Bahkan saya ngirim sampai 3 kali ke satu alamat. Karena Pak, saya mau gini nih, saya dengan teman saya mau satu alamatnya. Saya kirim, dan salah lagi. Oh, kacau pokoknya ya. Makanya saya simpel aja, data semua alamat, mana yang kota Tasik, Ciamis, Kota Pangandaran, yang 4 wilayah itu, nanti akan saya paket kan, dengan satu paket yang ekspedisi, dan yang lainnya akan saya juga paket ke yang lain gitu. Ketika perkuliahan minggu kedua, minggu ketiga, paling telat, Anda semuanya dereng, semuanya siap, dengan siap tarung gitu kan. Kalau misalnya Anda sedang ingin, sebenarnya Anda ini sedang ikut kuliah badminton dengan saya suruh beli raket. Tapi ternyata Anda nggak mau, Pak. Saya mau pakai bat aja. Saya mau pakai tempat pemukul kasti aja misalnya, pemukul baseball aja gitu. Ya mau bagaimana kan? Gitu. Itu maksudnya ya gitu. Saya ini seperti itu maksudnya ya, supaya semuanya adil merata. Gitu. Jika memang ada yang keberatan dana sekalipun, ngomong aja ke saya. Pak, berat saya harus keluar uang 65.000. Ya ngomong aja gitu. Japri ke saya, apa di mana keberatan? Kalau perlu ya saya kirim aja bukunya ke rumah kalian. Ya. Kalaupun memang ada yang masih memegang buku kakak kelas, ya terima aja dari kakak kelas. Oh, terima kasih Kak, tapi saya juga akan membaca buku yang terbaru. Akan saya bandingkan di mana kesalahan buku yang pertama, mana yang kedua. Itu kalau pikiran Anda bisa mengikuti alur dosen gitu ya. Jangan menganggap bahwa ini untung rugi ya. Kalau Anda, jangan mentang-mentang, maaf, anak ekonomi berpikir untung rugi. Ini bukan jual beli ya, ini proses belajar gitu ya. Silakan Anda bisa renungkan aja gitu ya, apa yang saya sampaikan. Semuanya saya tergantung keputusan Anda. Apapun yang menjadi keputusan Anda, selama mungkin tidak keluar dari kode etik yang saya tadi sampaikan, ya, dengan proporsional saya akan menilai Anda ya. Tanpa harus misalkan merugikan Anda secara nilai nanti di akhir perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda harus lebih senyum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan nampak wajah-wajah tersenyumnya, jangan nampak wajah-wajah tegangnya. Ya. Oke. Ya. Pak. Terima Anda kasih, harus Pak. akrab dengan saya ya. Jangan melihat saya ini seperti musuh. Seperti teman Anda aja. Saya juga mengajak Anda kan. Ya. Biasa aja ya melihat saya, jangan terlalu tegang. Biasa aja, santai gitu kan. Ya. Iya, Pak. Oke, saya lihat saya minta ekspresi minggu depan, kalau perlu Anda mandi aja dulu. Biar seger, Anda mandi dulu 2 jam mandi lah. Seger ya. Kuliah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thanks. Terima kasih.